Protokol Keamanan. Dalam meliputi isu kejahatan lingkungan, buku ini adalah hasil kerjasama LBH Pers dan kemitraan. Protokol ini dapat menjadi acuan bagi media dan jurnalis untuk melindungi para jurnalis dan perusahaan dalam melakukan kerja peliputan maupun publikasi berita, terutama terkait liputan isu-isu sensitif seperti lingkungan, korupsi, impunitas, kebebasan beragama, serta kelompok marginal dan minoritas. Perencanaan dan persiapan. Dalam menyiapkan peliputan, ada pun hal-hal yang menjadi perhatian, di antaranya menilai resiko dan menyiapkan rencana keselamatan. Jurnalis peliput isu lingkungan harus menyiapkan fisik, mental, dan logistik dengan baik. Di mana, dalam persiapan sebelum memulai peliputan, jurnalis perlu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai wilayah atau lokasi yang didatangi, serta memetakan aktor kunci yang terhubung dengan liputan yang akan dilakukan, baik yang menjadi teman ataupun lawan. Untuk mendapatkan informasi lokasi peliputan, jurnalis dapat bertanya ke jejaring yang pernah meliput di lokasi yang akan dituju. Dapat menghubungi lembaga non-pemerintah atau lembaga nirlaba yang ada di daerah peliputan. Serta, jurnalis juga dapat berkonsultasi dengan jurnalis lain yang memiliki pemahaman yang baik terkait isu tersebut. Dalam menjaga keselamatan selama meliput, jurnalis perlu mengidentifikasi cara untuk menyelamatkan diri, memiliki penghubung di lapangan yang dapat dipercaya untuk mencegah terjadinya pelecehan secara seksual yang dapat dialami oleh jurnalis. Selain itu, persiapan kesehatan juga perlu diperhatikan oleh jurnalis, di mana kesehatan prima sangat menentukan kesiapan jurnalis sebelum turun ke lapangan. Dalam tahap perencanaan dan persiapan, maka perlu dilakukan penyusunan daftar peralatan selama melakukan peliputan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas dan wajib disediakan oleh jurnalis. Kemudian, menyiapkan dokumen penting yang disimpan di tempat yang terpisah. Untuk mengantisipasi hilangnya dokumen, jurnalis masih memiliki salinannya. Terakhir, dalam persiapan lainnya, pastikan jurnalis mendapatkan jaminan dari perusahaan media, khususnya bagi jurnalis freelance atau stringer. Keselamatan pada saat meliput. Dalam menjaga keselamatan jurnalis pada saat meliput, maka jurnalis harus memahami dengan baik karakter wilayah peliputan yang akan dituju. Karena masing-masing lokasi memiliki kekhasan dan tantangan yang berbeda. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh jurnalis: rendah hati, mengantisipasi risiko, gunakan nalar dan akal sehat. Terhadap pemilihan akomodasi yang akan digunakan oleh jurnalis, maka pilihlah akomodasi yang mendukung untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Akomodasi dapat berupa hotel, rumah, dan kamar sewa. Serta untuk transportasi yang akan digunakan dapat berupa transportasi umum, transportasi online atau taksi, kendaraan sewaan, dan kendaraan milik pribadi. Selain itu, ketika sedang meliput di lapangan, maka jurnalis perlu memperhatikan komunikasi, baik dengan narasumber, pemberi penugasan di redaksi, maupun keluarga. Kemudian, ada baiknya jika jurnalis memisahkan nomor pribadi dengan nomor khusus yang digunakan selama peliputan. Jika terjadi bencana, maka rencana keselamatan yang perlu diperhatikan oleh jurnalis adalah dengan 1. Melakukan asesmen risiko yang disesuaikan dengan kondisi bencana. 2. Gunakan peralatan dan pakaian yang sesuai untuk beraktivitas di lokasi bencana. 3. Jangan menghalangi petugas penyelamat dan penanganan bencana. Apabila Anda menerima ancaman, maka Anda harus lapor ke kantor redaksi. Sampaikan secara detail mengenai ancaman tersebut, termasuk sifat ancaman, bagaimana, dan kapan ancaman itu dilakukan. Anda juga dapat melapor ke Komite Keselamatan Jurnalis dan meminta bantuan LBH Pers untuk mendampingi pembuatan laporan ke kepolisian. Umumnya melewati pos pemeriksaan, ditandai dengan penutupan akses jalan yang dijaga oleh aparat keamanan, maka jurnalis dapat mengidentifikasi apakah pos pemeriksaan itu legal atau ilegal dengan mengenali pakaian, seragam, dan gaya berbicara para penjaga pos pemeriksaan. Jika terjadi penculikan atau penyanderaan, maka usahakan jangan panik dan tetap bertahan dengan pembelaan diri seoptimal mungkin. Setelah dibebaskan, cari bantuan medis dan psikologis untuk mencegah terjadinya trauma.
Untuk kekerasan seksual dan ancaman terhadap jurnalis perempuan juga perlu diperhatikan oleh perusahaan media karena kekerasan berbasis gender kerap menyasar pada perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis. Itu sebabnya penting bagi jurnalis perempuan untuk memiliki pengetahuan umum mengenai kekerasan berbasis gender sebagai bekal bekerja. Kasus kekerasan berbasis gender dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disebut dengan KBGO sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Adapun macam-macam KBGO yaitu 1. Pelanggaran privasi 2. Pengawasan dan pemantauan 3. Perusakan reputasi atau kredibilitas 4. Pelecehan online 5. Ancaman dan kekerasan langsung 6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Keamanan digital. Jurnalis yang melaporkan atau menjalankan investigasi tentang kejahatan lingkungan juga rentan terhadap ancaman digital. Untuk itu, keamanan digital akan membantu redaksi dan jurnalis untuk mempersiapkan diri dalam menangkal dan mengatasi serangan digital. Menurut Rory Pektras, terdapat sejumlah ancaman digital terhadap jurnalis, yaitu 1. Komunikasi yang tidak terenskripsi 2. Metadata, data atau informasi yang mudah diakses 3. Geotracking, pelacakan lokasi untuk mempermudah pencarian lokasi jurnalis dan membahayakan kerja jurnalis 4. Perangkat lunak jahat atau malware untuk menjangkau file yang tersimpan di perangkat digital 5. Pencurian perangkat atau penyitaan perangkat yang bisa dilakukan secara paksaan atau ketika jurnalis sedang lengah 6. Percobaan peretasan atau hacking 7. Pengawasan massal atau adanya jual beli informasi yang dikumpulkan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta 8. Menjadi target pengawasan, yaitu berupa penyedapan guna mengetahui dengan siapa saja jurnalis bekerja dan berkomunikasi 9. Aktivitas daring. Penggunaan media sosial saat jurnalis meliput biasanya tanpa disadari jurnalis mengungkapkan informasi yang perlu dijaga kerahasiaannya. 10. Jejak digital dari kontak. Untuk itu, pilah informasi yang dibagikan ke informan dan pastikan kolega jurnalis dalam tim peliputan juga memperhatikan keamanan digital. Kemudian, terhadap perlindungan keamanan digital juga perlu memperhatikan A. Perlindungan data pribadi B. Pengaman sistem operasi C. Pengaman data D. Kata sandi yang kuat E. Keamanan surat elektronik F. Jelajah internet G. Keamanan perangkat genggam atau mobile H. Media sosial I. Intimidasi di dunia maya. Berita dan kode etik jurnalistik. Kunci menjadi seorang jurnalis harus bekerja profesional. Salah satunya dengan patuh pada kode etik jurnalistik. Kode etik merupakan rambu untuk menjamin fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Kepatuhan pada kode etik jurnalistik penting untuk menjamin kemerdekaan pers dan pemenuhan hak publik dalam memperoleh informasi. Selain patuh terhadap kode etik jurnalistik, banyak jurnalis yang dilaporkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di antaranya yaitu Pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai pencemaran nama baik. Pasal 312 KUHP mengenai penghinaan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai ujaran kebencian. Pasal 28 ayat 2 UU ITE mengenai penyebaran berita bohong. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 2 pasal yang berpotensi menjadi dasar gugatan perdata ke pers, yaitu Pasal 1365 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan Pasal 1372 yang secara khusus mengatur perbuatan melawan hukum karena penghinaan. Selain itu,
berkaitan dengan aspek sengketa informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, mengatur informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh siapapun yang dapat dilihat berdasarkan. Pasal 17 mengatur informasi yang tidak dapat diberikan ke masyarakat. Undang-undang ini menyatakan, informasi dikecualikan adalah informasi yang jika dibuka dapat mengganggu penegakan hukum yang sedang berjalan, berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan, memuat data pribadi, dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Pasal 54 ayat 1 dan 2 yang menyatakan siapapun dilarang tanpa hak dan dengan sengaja mengakses serta memperoleh informasi yang dikecualikan tersebut. Penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers diawali dengan pengaduan dari pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan, di mana pengaduan tersebut akan dilakukan klarifikasi, yakni pers yang diadukan juga wajib menunjukkan bukti upaya konfirmasi ke narasumber. Kemudian, pimpinan redaksi atau penanggung jawab redaksi harus berkoordinasi dengan Dewan Pers jika ada laporan ke kepolisian dan gugatan perdata. Dalam penanganan gugatan ke pengadilan dan pelaporan ke kepolisian, redaksi bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada Dewan Pers agar memberikan pernyataan resmi bahwa permasalahan yang menyangkut produk jurnalistik merupakan ranah Dewan Pers. Publikasi. Seperti yang diketahui, bahwa penyelesaian melalui prosedur hukum bukanlah salah satu cara penyelesaian ancaman atau serangan. Namun, juga bisa dilakukan dengan cara penyelesaian non-hukum seperti membangun lobi, jejaring, atau solidaritas ketika ada ancaman atau serangan setelah publikasi. Jika ada jurnalis yang mendapatkan ancaman atau serangan, maka perusahaan media dapat mempersiapkan safe house atau rumah aman, di mana regulasinya telah diatur dalam UU KPK yang berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. Selain diatur dalam UU KPK, safe house juga diatur dalam pasal 12 UU nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Kemudian, ketika ada keberatan dari narasumber, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, intinya, seorang wartawan dapat menghargai hak-hak narasumber meliputi hak privasinya hingga pengalaman traumatik yang dialaminya. Hal tersebut dilakukan guna menjamin keamanan narasumber dari segi kriminalisasi atau ancaman terhadap dirinya. Maka setiap pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi atau ancaman terhadap narasumber sebaiknya dianonimkan atau disamarkan. Karena dalam kerja-kerja jurnalistik pun informan publik atau whistleblower dimungkinkan agar mengungkap fakta sebenarnya. Kemudian, yang perlu menjadi perhatian, di mana ketika media dipanggil menjadi saksi, maka perlu diketahui bahwa untuk beberapa kelompok profesi seperti advokat, dokter, wartawan, dan lainnya, mempunyai keistimewaan dari sudut perundang-undangan berupa wajib menyimpan kerahasiaan yang dipercaya kepadanya. Alasan wartawan untuk bisa menolak saksi tersedia dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal ini disertai penjelasan bahwa tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau dimintai jadi saksi di pengadilan. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang protokol keamanan jurnalis, unduh materi di www.lbhpers.org.